memerintahkan kita agar melakukan apa yang diperintah oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tentunya perintah beliau adalah aturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk salah satu perintahnya beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang dari Allah Taala di bulan ini adalah kejadian Isra wal Mi'raj, yang mana kejadian Isra Mi'raj itu adalah peristiwa Allah Ta'ala ingin menghibur hati seorang hambanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Isra Mi'raj itu ada satu tahun namanya Amul Huzun, tahun dimana Rasulullah itu sedih. Kenapa Rasulullah sedih? Yang pertama karena ditinggal oleh paman beliau, ditinggal wafat oleh paman beliau Abu Thalib. Dan yang kedua beliau ditinggal wafat oleh istri tercinta beliau Siti Khadijah binti Khuwailid. Adapun paman Rasulullah ini yang membuat sedih hatinya Rasulullah karena beliau itu selalu membela di barisan terdepan jika Rasulullah diganggu orang. Tatkala orang-orang kafir Quraisy itu ingin menyakiti Rasulullah, ingin membunuh Rasulullah dan lain sebagainya, ini paman Rasulullah ini yang selalu tampil di depan. Bahkan pernah buat pengumuman besar, siapa orang yang mau nantang ini Muhammad, keponakan saya, maka tantanglah saya dulu. Beliau selalu di depan di dalam mengawal dan membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di situ ada hikmah dari Allah Taala sehingga paman yang tadinya menjadi tameng, menjadi bentengnya Rasulullah diambil wafat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmahnya memang Allah ingin menunjukkan sesungguhnya kekuatan Nabi ini bukan karena pamannya, bukan karena orang-orang, bukan. Tapi kekuatan Nabi ini memang langsung datangnya dari riayatullah, datangnya dari penjagaan Allah. Allah yang akan menyelamatkan. Ditinggal siapapun tetap Nabi Muhammad akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya orang yang paling penting di dalam kehidupan Nabi, membacking Nabi, membentengi Nabi, menjaga Nabi, diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wafat. Padahal waktu itu masih genting-gentingnya, waktu itu masih bahaya-bahayanya. Orang-orang ini sudah merencanakan bagaimana akan membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedih Rasulullah. Yang kedua, ditinggal wafat oleh istri beliau, Khadijah Al-Kubra. Khadijah ini istri yang begitu Rasulullah wafat, Rasulullah itu selalu mengingat beliau. Bahkan setelah wafatnya Khadijah, Rasulullah kalau makan enak begitu, walaupun bersama dengan istrinya yang lain, misalnya waktu duduk makan dengan Siti Aisyah misalnya begitu, kalau ada makanan enak, Rasulullah itu selalu mengatakan, coba ini sisakan makanan ini, kasihkan ke keluarganya Khadijah begitu. Selalu Khadijah sampai istri-istri Nabi ini mengatakan memang gak ada yang nyaingi, yang paling disayang oleh Nabi, yang paling dicinta oleh Nabi adalah Khadijah. Kenapa begitu? Ya karena Khadijah itu orang perempuan yang kaya raya tadinya. Habis uangnya dikasihkan untuk perjuangannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Habis total. Sampai bajunya Khadijah itu, bajunya Siti Khadijah itu kancingnya itu nggak ada kancingnya. Dari tusuk-tusukan kayu pelepah kurma. Jadi dari batang-batangnya kurma itu dibuat ganjel bajunya begini. Saking tidak punyanya Khadijah. Padahal Siti Khadijah ini orang terkaya waktu itu. Di Mekah orang paling kaya, perempuan paling kaya. Tapi semuanya dikasihkan oleh Nabi. Bukan cuma sampai di situ, bahkan pernah bicara dengan Nabi, kalau andai kata saya meninggal, terus engkau perlu dana untuk perjuangan agama ini, bagaimana nanti ini? Kalau bisa andai kata bisa dijual daging saya untuk binatang ternak ataupun tulang-tulang saya ini dijual begitu, nanti jadi uang, ambil uangnya nggak apa-apa, saya ikhlas badan saya dijual, daging-dagingnya dimakan binatang, yang penting dapat sedikit pengganti, cukup untuk panjenengan rasakan uang itu untuk kebutuhan sampean di dalam berdakwah begitu. Itu Khadijah Kubra.
Dan Khadijah itu tidak pernah menunjukkan rasa gelisah kepada Rasulullah. Istri yang paling sering memeluk Rasulullah adalah Khadijah. Khadijah itu kalau sumpah, Rasulullah itu kalau sumpah datang ke rumahnya Khadijah, keluarnya bahagia. Bahkan pertama kali turun ayat wahyu turun, malaikat turun itu, Nabi SAW pertama ketemu dengan Jibril bingung, gemetar, nggak biasa ketemu dengan wujudnya aslinya malaikat, bingung. Itu datang ke Khadijah, ke Siti Khadijah, dipeluk sama Khadijah. Saraya mengatakan zamiluni, zamiluni, dipeluk oleh Khadijah sambil dikatakan dengan perkataan-perkataan yang enak, yang tadinya Rasulullah itu bingung, gugup, keluar dari Khadijah bahagia lagi. Pandai sekali Khadijah ini mengambil hatinya suaminya, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Khadijatul Kubra ini nggak pernah menunjukkan sesuatu yang menjadi beban pikirannya suami, nggak pernah sama sekali Khadijah ini. Khadijatul Kubra itu pernah detik-detik akhir sebelum beliau wafat, Rasulullah datang ke rumahnya. Sebelum Rasulullah datang, Khadijah ini punya anak perempuan Fatimah. Jadi Siti Fatimah itu putri Nabi dari ibu Khadijah ini. Berpesan kepada Fatimah putrinya, Fatimah, saya ini badan saya ini sudah lemes, nggak kuat, saya ini tidur, mau duduk ini susah. Nanti kalau abahmu datang, tolong bangunkan saya dari tempat tidur, dudukkan begini, dan tahan badan saya mungkin dengan tangan kamu atau dengan kaki kamu, yang penting tahan saya, jangan sampai saya rubuh, dan saya akan menguatkan badan saya. Jangan cerita ke abahmu kalau saya sakit, takut nanti buat pikirannya dia. Kasih kabar gembira saja. Gak lama kemudian datang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk ke kamar ibunya Fatimah Zahra putrinya, langsung membopong ibunya, didudukkan dulu. Ditanya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, gimana kabarmu wahai istriku Khadijah? Dijawab, gak apa-apa, alhamdulillah. Kenapa lemes? Ya apa biasa, cuma gak enak badan sedikit begini begitu. Sudah gak usah terlalu dipikirkan. Kalau misalnya ada sesuatu yang harus diselesaikan, tidak apa-apa, silakan dilanjut perjalanannya. Saya tidak apa-apa, saya di sini baik-baik saja, saya dalam keadaan nyaman, saya dalam keadaan tenang. Begitu katanya. Sampai akhirnya ya sudah, perbincangan terjadi dan keluar Rasulullah dari rumahnya Siti Khadijah. Begitu beberapa langkah perjalanan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah ini berlari ke depan, apa? Ya abadi, ya abadi, wahai abahku, wahai abahku. Noleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada apa? Katanya Fatimah Zahra bilang, ibu meninggal. Kembali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat istrinya Khadijah meninggal. Jadi tadi itu sudah sakit parah itu, tapi tidak menunjukkan kepada suaminya, takut suaminya nanti keluar bawa beban pikirannya. Khadijah lalu dipegang tangan Siti Khadijah di depan putrinya Siti Fatimah sambil mengatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, raditu anha, saya ridho kepada ini wanita istriku Khadijah, fa innaha min ahlil jannah, dan sesungguhnya ini istriku akan menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ditinggal wafat, ya gelisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kayak orang sedih begitu akhirnya. Karena kesedihan ini, tahun itu dikatakan tahun sedihnya Nabi. 1 tahun ditinggal 2. Lalu Allah Ta'ala ingin menghibur. Bagaimana menghibur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Diturunkan afdalul malaikah Jibril untuk mengajak satu perjalanan malam hari. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Diajak perjalanan malam hari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dan perjalanan itu terjadi di malam hari. Nah, perjalanan malam hari subhanalladzi asra yang dijalankan. Perjalanan yang dikatakan asra itu perjalanan malam hari. Makanya dari Mekah di Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, itu perjalanannya karena waktu itu malam hari pilihannya Allah, maka dikatakan Isra, perjalanan malam hari. Mi'raj itu artinya naik. Kalau Isra perjalanan malam hari, Mi'raj artinya naik. Naik dari mana? Dari Masjidil Aqsa sampai ke hadrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naiknya ke atas namanya Mi'raj. Maka itu kejadian ini disebut kejadian Isra wal
Mi'raj, perjalanan malam hari dan naiknya Nabi untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam perjalanan malam hari itu dihibur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikeluarkan satu kendaraan yang kendaraan ini enggak mestinya dikeluarkan. Buruk, kendaraan jannah, kendaraan surga. Enggak mestinya ini dikeluarkan, tapi Allah ingin menghibur ini hambanya. Dikasih kendaraan surga diturunkan di dunia, buruk. Yang akhirnya menjadi naikannya Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa sampai tembus ke atas. Itu perjalanan begitu jauhnya. Minal farshi ilal arsy qabla an yabrudal farsh. Dari tempat duduknya Nabi sampai ke arsy, langit-langitnya Allah taala, berjumpa dengan Allah, kembali lagi tempat duduknya masih hangat, katorfatil ain, bagaikan sekedip mata, sampai semuanya Isra Mi'raj itu. Enggak masuk akal. Tapi itulah yang terjadi. Itu yang terjadi. Maka itu di dalam Islam ini enggak semuanya bisa dipikir akal. Ya harus ada iman. Iman adalah ditasdik. Iman itu adalah kepercayaan. Jadi kita harus percaya bima akhbaran Nabi, yang dikabarkan oleh Nabi. Kalau semua diukur akal, kejadian Isra Mi'raj kayak zamannya Kanjeng Nabi agak murtad. Langsung pengikutnya Nabi diceritai. Saya tadi berangkat dari sini ke sana, naik gini. Kapan berangkatnya? Barusan. Kapan datangnya? Barusan datang. Loh. Ya apa sih? Dari Mekah ke Palestina. Itu aja jauh. Kapan jalan? Baru berangkat, iya. Datangnya baru datang. Maka orang yang tidak beriman megang kepalanya. Aduh, pimpinan kurek kayak gini. Gak percaya sama Nabi. Banyak yang waktu itu akhirnya keluar, gak ikut sama Nabi. Dikatakan, maka itu sampai dikatakan innahu lamajnun. Itu loh Muhammad sudah gila. Itu loh Muhammad gila. Masuk dari Mekah ke Palestina ke Masjidil Aqsa, katanya berangkat sekarang, datang sekarang. Belum lagi naik katanya ke langit. Nah itu yang dikatakan katanya Nabi itu gila. Mereka yang nggak iman ya percaya. Iya ya. Mereka yang mendewa-dewakan akal itu orang-orang yang golongan pakai akalnya. Menurut saya, kalau jarimu siapa kan? Lontong jarimu ya. Nanti dididik hukum sedikit-sedikit. Menurutku, jangan usah menurutmu. Menurut syariat. Aja menurutmu. Boleh cari gula masih ngoten sholat ngoten apa-apa, yang penting kan hati ini. Repot. Nggak bisa kita menurut kita lek jariku gak masuk akal gitu. Itu Isra Mi'raj gak masuk akal. Percaya benar sampai. Buktinya ada di Quran itu. Yang nggak percaya dengan Isra Mi'raj itu Quran kafir. Iya gak percaya. Kafir spontan dia kafir. Maka itu Islam nggak semuanya bisa dipikir sama akal. Anda tugasnya adalah al-Islam itu taslim, menerima sudah apa yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya akhirnya dilakukan begitu aja. Gak usah terus dinalar sama akal, nanti kok ini kalau ini ini gak usah. Sudah pasrahkan sama Allah Taala. Maka itu Nabi itu sering memasrahkan perkaranya kepada Allah. Seraya Nabi itu kalau berdoa mengatakan wa ufawwidhu amriya ilallah, dan aku pasrahkan urusanku semua sama Allah. Sudah wis apa dari Allah Taala. Nah, kalau kita ini punya masalah, kehimpit begitu, mentok, jalan keluarnya ya Allah. Jalan keluarnya kembalikan kepada Allah, sudah kelas. Wa ufawwid amri ilallah, dan aku pasrahkan urusanku kepadamu. Dan di Qur'annya jelas, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dan sampai akhir ayat itu. Siapa yang memasrahkan tawakal kepada Allah, Allah yang akan menjalankan dan membereskannya. Begitu. Ringkas ceritanya, Nabi berjalan dari Makkah naik buruk sampai ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa di situ naik ke langit 1, 2, 3 sampai 7, lihat surga dan neraka, berjumpa dengan Allah, dapat hadiah oleh-olehnya perintah sholat, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Oleh karena itu kita harus menjalankan sholat ini dengan sebaik-baiknya. Jangan tinggalkan sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat dalam keadaan Anda apapun. Walaupun Anda itu bahagia, Anda susah, Anda sakit, Anda sehat, sholat jangan tinggal. Sholat, hadapkan dirimu kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sudah, ngadep diri, ngadep nyawa, ngadep badan sama Allah lillahi rabbil alamin. Artinya kasihkan semua. Sebagai terakhir penutup begini, kalau cara logika akalnya begini. Ada besi, taruh itu. Lalu ada magnet ini.
magnetnya besar. Satu lagi ada besinya besar, magnetnya kecil. Nah, ada dua ya, satunya besinya kecil, magnetnya yang besar. Satunya lagi besinya yang besar, magnetnya kecil. Kalau yang pertama, yang besinya kecil, magnetnya besar, yang ketarik yang mana? Yang kecil ketarik ke besar, besinya ketarik ke magnet. Ini besar, daya serapnya tinggi. Kalau yang tadi besinya besar, magnetnya kecil, walaupun magnet bisa narik tapi kalah gede, jemplak magnetnya. Magnetnya berlari natap ke besi tadi itu. Bukan magnetnya yang semestinya narik, dia malah ketarik. Kalah besar sama dayanya tadi itu. Nah, begitu juga manusia. Tatkala Anda memaknai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau ada yang lebih besar dari Allah di waktu Anda sholat, ya sudah, Anda nggak dapat apa-apa. Anda yang ketarik, maksudnya hilang. Tapi kalau Anda memaknai Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, Anda menghadapkan diri kepada yang Maha Besar, yang kecil-kecil ketarik, dunia negatut, urusan nikah gampang abe, tempel semua nanti. Karena apa? Karena Anda menghadapkan diri Anda kepada zat yang besar. Tapi kalau Allahu Akbar, saya mikir liane, nggak besar berarti Allah hakikatnya. Kalau Anda sudah ada menjadikan ada yang lebih besar dari Allah, ya Anda yang ketarik masalah, ketarik urusan, ketarik ini, ketarik sumpah, ketarik sebarang. Maka itu Nabi SAW kalau sudah gundah, Nabi kalau sudah gelisah, waju'ilatis shalah qurrata aini. Aku kalau sudah sumpah, mentok, ya, yang aku jadikan pendingin mataku, pendingin hatiku, sholat menghadap kepada Allah, kedat yang Maha Besar, yang lainnya katut semuanya. Semoga kita semuanya dijadikan minal musallin birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Khutbah nikah, khutbah nikah. Al-Fatihah.